Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rahayu Mayangsari, Eskom Mkom. Nah, untuk kali ini saya akan membahas materi tentang konsep dasar sistem operasi. Oke, pada awal perkembangan komputer, belum ada yang namanya sistem operasi, karena komputer yang pertama kali hanya digunakan untuk melakukan komputasi, hanya dilakukan untuk perhitungan. Nah, dari perkembangannya, cikal bakal dari sistem operasi pun dikembangkan. Nah, untuk yang pertama itu dikenal dengan nama sistem BAT. Pada tahun 1950-an, saat munculnya komputer generasi pertama, maka muncullah konsep yaitu konsep sistem BAT ini, yaitu dengan mengumpulkan job-job dalam satu angkatan. Nah, sistem BAT ini memiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan utilitas CPU dalam menangani job-job yang ada. Nah, sistem BAT ini terdapat dua cara. Yang pertama yaitu resident monitor, yang kedua overlap operasi antara I/O dengan CPU. Nah, untuk resident monitor, operator bertugas mengatur urutan job. Jika suatu job selesai dikerjakan oleh CPU, maka operator segera mengganti dengan job berikutnya. Nah, job-job yang sama itu tidak akan dicetak, tapi hanya dicetak sekali saja. Nah, sistem inilah yang disebut dengan sistem batch. Nah, untuk yang kedua, cara dari sistem batch ini yaitu overlap operasi antara I/O dengan CPU. Nah, dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu offline processing, yaitu data yang dibaca dari card reader disimpan dulu dalam tape driver sebelum dibawa ke CPU. Nah, demikian juga informasi yang dikeluarkan tapi belum dicetak, namun disimpan dulu dalam tape drivers. Nah, selanjutnya spooling, yaitu pada dasarnya kerja tape driver ini adalah sekuensial. Nah, untuk mengatur hal ini digunakan sebuah disk sehingga proses dapat dikerjakan secara random. Pada saat terjadi eksekusi, data dibaca dari disk. Nah, jika suatu job meminta printer output line, nah data-data di-copy ke buffer dan disimpan di disk. Nah, jika job sudah selesai, maka output segera dicetak. Nah, itu adalah cara untuk overlap operasi antara I/O dengan CPU. Oke, lanjut ke multi programming system. Nah, beberapa job yang siap untuk dieksekusi dikumpulkan dalam sebuah pool ya. Nah, sistem operasi ini mengambil job-job tersebut dan meletakkannya di memori dalam bentuk sebuah antrian. Nah, jika suatu job yang sedang dieksekusi menunggu I/O, maka job tersebut untuk sementara dapat digantikan oleh beberapa job sebagai berikut. Yang pertama yaitu membagi memori utama menjadi beberapa partisi. Nah, yang kedua, program partisi berisi proses-proses dengan prioritas yang lebih tinggi. Yang ketiga, background partisi proses-proses dengan prioritas yang lebih rendah. Yang keempat, pemrosesan dilakukan secara bergantian. Nah, jika suatu proses membutuhkan I/O, maka proses berikut digantikan maka prosesnya itu digantikan oleh proses berikutnya. Nah, jadi tugas dari sistem operasi ini dalam multi programming system yaitu yang pertama menempatkan proses-proses dalam memori utama sesuai urutan. Yang kedua, memasukkan proses ke CPU untuk dieksekusi. Yang ketiga, mengatur pergantian proses. Nah, itulah tugas dari sistem operasi dalam sistem multi programming. Oke, lanjut ke time sharing. Nah, time sharing sering juga disebut dengan multi
multitasking. Nah, teknik ini sama dengan multi-programming system, tapi hanya saja waktu bagi proses untuk menggunakan CPU dibatasi. Waktu maksimum penggunaan CPU oleh proses ini disebut dengan kuantum. Nah, keuntungan dari teknik ini adalah tingkat kebersamaan semua proses dalam penggunaan CPU semakin tinggi, sehingga semua proses bisa dikerjakan secara bersamaan. Oke, itu tentang time sharing. Nah, berikutnya kita lanjut ke multiprocessing system. Nah, masuk ke multiprocessing system. Nah, multiprocessing ini merupakan suatu sistem yang memiliki lebih dari satu CPU atau lebih dari satu prosesor. Nah, pengerjaan job dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu parallel system, yaitu menggunakan bus, clock, memori, dan peralatan lainnya secara bersama-sama. Jadi setiap prosesor ini mengerjakan jenis job yang berbeda. Nah, dia juga mempunyai keuntungan yaitu prosesnya lebih cepat, biaya lebih murah, clock, memori, dan peralatan lainnya masing-masing hanya satu. Nah, itu parallel system ya. Nah, namun parallel system ini juga mempunyai kerugian ya. Nah, kerugian sistem paralel ini yaitu jika sebuah program lebih banyak memiliki jenis proses tertentu, maka hanya satu jenis prosesor yang akan sibuk, sementara yang lainnya akan banyak menganggur ya, banyak diam. Dan jika aturan satu prosesor mengerjakan satu jenis proses, maka jika prosesor itu rusak, maka seluruh proses akan gagal. Oke, lanjut ke yang kedua yaitu distributed system. Nah, sering juga disebut dengan loosely coupled system, yaitu kumpulan prosesor yang masing-masing mempunyai memori atau clock sendiri dan semua prosesor dapat mengerjakan semua jenis proses. Jadi nggak milih-milih dia ya. Nah, ada keuntungan dari sistem ini. Yang pertama, resource digunakan secara bersama-sama. Suatu komputasi dibagi menjadi beberapa subkomputasi. Nah, selanjutnya reliabilitas, yaitu jika suatu prosesor gagal, maka prosesor dapat mengerjakan proses tersebut. Yang keempat yaitu komunikasi, yaitu memungkinkan adanya transfer data dari satu program ke program lain. Oke, lanjut ke real time system. Nah, real time system digunakan jika suatu operasi memerlukan ketepatan waktu dari prosesor atau aturan data. Nah, sering digunakan sebagai pengontrol terhadap aplikasi tertentu. Nah, terdapat dua jenis dari real time system ini. Yang pertama yaitu hard real time, yaitu menjamin critical task selesai tepat waktu. Yang kedua soft real time, yaitu memberikan prioritas pada critical task dibandingkan dengan task lainnya sampai ke critical task berikutnya selesai dikerjakan. Oke, lanjut ke sistem operasi terpusat dan terdistribusi. Nah, sistem operasi terpusat dan terdistribusi ini terdapat pada sistem multiprocessing. Nah, apa itu sistem operasi terpusat? Nah, sistem operasi terpusat adalah sistem operasi yang dapat menangani multiprosesor di mana semua prosesor menggunakan satu memori utama. Sebuah prosesor bertindak sebagai master dan yang lainnya sebagai slave. Nah, berikutnya sistem operasi terdistribusi adalah sistem operasi yang dapat menangani multiprosesor di mana masing-masing prosesor memiliki memori utama sendiri.
Nah, sistem ini pun mempunyai keuntungan. Nah, keuntungan dari sistem ini yang pertama itu sistem terpusat. Yang pertama itu hanya memerlukan sedikit perbaikan pada sistem operasi multiprocessing atau dan simple prosesor. Nah, yang kedua, cara mengatasi konflik menjadi mudah karena sebuah prosesor memiliki kontrol atas seluruh sumber daya, memori, dan I/O. Nah, itu keuntungan dari sistem terpusat. Kalau keuntungan dari sistem terdistribusi, yang pertama yaitu kecepatan komputasi. Nah, suatu komputasi dapat dibagi menjadi beberapa subkomputasi. Nah, yang masing-masing dikerjakan oleh tiap-tiap prosesor yang ada. Yang kedua yaitu reliabilitas, yaitu kegagalan proses pada suatu prosesor dapat diambil oleh prosesor lainnya. Yang ketiga, keuntungan dari sistem terdistribusi ini adalah memungkinkan adanya transfer data dari satu program ke program lainnya. Oke, ini adalah bentuk dari keuntungan sistem terpusat dan sistem terdistribusi. Nah, jika ada keuntungan, pasti ada yang namanya kerugian. Nah, kerugian dari sistem ini ya, yang pertama itu sistem terpusat. Nah, sistem terpusat yang pertama kerugiannya itu kegagalan master dapat menyebabkan menurunnya kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, master dapat menjadi penyebab utamanya, ya. Nah, selanjutnya kerugian dari sistem terdistribusi yaitu sistem operasi menjadi bertambah kompleks. Nah, kenapa menjadi bertambah kompleks? Karena sistem operasi menjamin bahwa dua prosesor tidak memiliki sebuah proses yang sama dan proses-proses tidak hilang dari antrian. Oke, itu penjelasan singkat tentang konsep dasar sistem operasi. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Nah, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di materi berikutnya.